Oke, turunan parsial itu seperti apa? Jadi turunan parsial dari fungsi dua peubah di titik sembarang. Nah, ketika kita punya fungsi dua peubah Z sama dengan fxy, Anda bayangkan grafiknya seperti pada gambar di samping ini. Ini entah fungsinya apa, tapi mirip setengah bola yang pernah kalian gambar juga ya. Hanya ini daerah asalnya somewhere gitu ya. Kemudian ini juga tidak persis setengah bola. Ini untuk ilustrasi saja. Lalu bila kita berada di suatu titik pada permukaan tersebut, bayangkan di titik puncaknya, itu sekedar ilustrasi juga. Pada dasarnya titiknya bisa di mana aja. Tapi bayangkan kalau kalian di puncak, maka kalau nggak mau diam harus bergerak, berarti kemungkinannya turun kan? Jadi kalau dibayangkan titiknya bergerak, nah untuk sementara ini kita bergeraknya hanya sepanjang atau sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y saja dulu ya. Nanti boleh bergerak ke arah yang lain, tapi itu perlu konsep berikutnya. Jadi untuk sementara turunan parsial ini artinya kita bergerak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Berapa laju perubahan ketinggiannya? Ingat, kita sudah menggambar peta kontur dan tujuannya adalah untuk melihat bagaimana fungsi itu berubah ya. Jadi kalau kita belajar fungsi, nilai di titik tertentu tentu mudah, tapi bagaimana perilaku fungsi itu kalau kita izinkan variabelnya berubah begitu ya. Bukan hanya di satu titik tertentu, tapi pada suatu selang perilaku fungsi itu bagaimana. Nah sekarang juga demikian. P ini titik pada permukaannya, pada daerah asalnya mungkin di situ kira-kira ya, di dalam lingkaran ini. Nah kalau titiknya goyang-goyang gitu, nah nilainya juga kan berubah-ubah gitu ya. Nah bagaimana perubahannya itu? Khususnya kalau kita bergerak sejajar sumbu X, berapa perubahan laju ketinggiannya? Kalau kita bergerak sejajar sumbu Y, berapa perubahannya? Seperti itu. Jadi bagaimana fungsi itu berubah? Ya. Pada akhirnya nanti kapan terjadi maksimum, kapan terjadi minimum, dan seterusnya itu kita bahas juga. Ya. Jadi kita pelan-pelan sedikit-sedikit mengarah ke sana. Kok nggak jalan? Oke. Balik lagi. Ya. Udah itu ya. Oke, maaf. Tidak terlihat perubahannya. Jadi tadi ini nggak ada. Jadi ini bayangkan Anda turun sepanjang kurva putus-putus ini, ya. Ya, kalau perosotan enak gitu ya. Tapi Anda lihat dari P mungkin masih agak mendatar, ya. Tapi sesudah berada di sini titiknya, ya, sudah berada di situ, tentu lajunya makin cepat. Nah itu nanti ketahuan nggak dari hitung-hitungannya? Hitung apa? Hitung turunan parsial ini yang mau kita bahas ya. Jadi turunan parsial terhadap X adalah nanti menyatakan seberapa cepat ketinggiannya berubah kalau kita bergerak sejajar dengan sumbu X. Lebih tepatnya sebetulnya searah dengan vektor apa kalau X itu I ya, gitu ya. Jadi bukan ke belakang, tapi ke depan. Kalau X-nya bertambah begitu, ketinggiannya berubah seberapa. Jadi di sini Y-nya kita anggap konstan. Kalau searah sumbu X, Y-nya nggak berubah kan? Ya, Y-nya nggak berubah. Nah, kalau Y konstan, katakan Y-nya sama dengan Y0. Jadi Y-nya sama dengan Y0 terus. Maka Z itu menjadi fungsi dari X, Y0. Nah, karena Y0-nya konstan, maka ini menjadi seperti fungsi dari X saja kan? Jadi walaupun fungsinya dua peubah, tapi yang satu peubah konstan. Jadi yang berubah tinggal satu peubah
Dalam hal ini perubahan pertama yang masih berubah. Jadi Z ini bisa kita anggap sebagai fungsi dari X saja. Ya. Nah, kalau gitu turunannya bisa kita hitung. Ya. Oke, kembali ke sini. Turunan di X0 itu kita sebut turunan parsial dari F terhadap X di X0. Tapi Y0-nya selalu nebeng gitu ya. Jadi ya seolah-olah jadi dua berubah di X0, Y0. Dan dilambangkan dengan kita pakai notasi ini. Ya ini nanti kemungkinan lainnya nanti bisa apa? Ini di X0, Y0. Ini boleh juga nanti begini. Do X, tapi fungsinya Z. Jadi seperti dy dx sama dengan f aksen X gitu ya. Nah ini juga dz do. Ini d-nya gini ya. Ini dibacanya do gitu ya. Jadi ini dihitung di X0 Y0. Nah kemudian ini sama dengan seperti di layar, dirumuskan seperti ini. Nah ini kan turunan fungsi satu berubah saja ya. Fx0 tambah H, Y0 tuh di situ anggap nggak ada aja. Kalian tutup matanya, oh pasti kelihatan ya. Tutup sebelah, ditutup matanya nggak kelihatan semua ya. Ini dianggap nggak ada aja gitu ya, masih kelihatan. Oke, jadi Y0-nya ya memang selalu kita tulis, tapi dia tuh konstan gitu ya. Jadi kalau lupakan Y0, maka itu fx0 plus h min fx0 per h gitu kan, itu kan definisi itu. Tapi kita tuliskan Y0 karena bagaimanapun fungsi ini berasal dari fungsi dua berubah. Nah demikian juga sekarang kalau kita bergeraknya sejajar sumbu Y, kalau bergerak sejajar sumbu Y, turunnya ke sana, ya. Nah, apakah ini lebih cepat atau lebih lambat? Tergantung fungsinya tentu. Ya, nanti itu yang kita pelajari. Ya, jadi sekarang X-nya konstan. Kalau X-nya konstan, katakan X sama dengan X0, maka Z sekarang merupakan fungsi dari Y saja. Turunannya di Y sama dengan Y0 disebut turunan parsial dari F terhadap Y di X0 Y0 dan dilambangkan dengan FY sekarang. Ya. Jadi nanti ada do Z do X, ada do Z do Y. Ya, ini FY, turunan parsial dari F terhadap Y. Nah, definisinya limit seperti yang tertera di layar. Jadi bayangkan ini, lupakan dulu X0-nya, ini F Y0 plus K min F Y0 gitu ya, per K. Tapi di situ X0-nya ikut nampang ya, terlibat di situ. Nah terus gimana persisnya kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat atau persamaan yang lain, apakah harus menghitung limit ini? Enggak lah, kita kan udah membahas turunan fungsi satu berubah dengan cukup mendalam. Jadi kalau fungsinya berasal dari fungsi dua berubah, kita menurunkan terhadap X, ya persis seperti tadi. Kalau menurunkan terhadap X, ya kita perlakukan Y-nya sebagai konstan. Kalau kita menurunkan terhadap Y, kita perlakukan X-nya sebagai konstanta. Ya. Jadi misalnya gini,
Z sama dengan fx-y sama dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat. Turunkan terhadap x. Ya, ini menurunkan ini terhadap x dengan menganggap y-nya konstan. Jadi 1 turunannya terhadap x 0. Min x kuadrat turunannya terhadap x min 2x. Min y kuadrat turunkan terhadap x 0 gitu ya. Jadi bukan dy dx atau 2y dx. Enggak, di situ y bukan fungsi dari x. Beda dengan turunan fungsi implisit. Hati-hati ya. Di sini y dan x sama-sama berubah bebas di sini ya. Y dan x tidak saling bergantung. Jadi ketika ini diturunkan juga terhadap x, ya di situ y konstan. Nah, demikian juga ketika kita menurunkan terhadap y, x-nya kita anggap konstan ya. Jadi 1 turunannya terhadap y 0, min x kuadrat turunannya terhadap y juga 0, min y kuadrat turunkan terhadap y min 2y. Oke, mudah kan? Jadi ini tidak menambah derajat kesulitan. Hanya ada sedikit gangguan, ada x dan y. Tapi ketika menurunkan terhadap x, y dianggap konstan. Ketika menurunkan terhadap y, x dianggap konstan ya. Tinggal konsentrasi di situ aja, Anda nggak akan salah. Di titik tertentu, kalau kita mau hitung misalnya di 3,4, ya tadi dari rumus turunan yang kita peroleh min 2x, kalau titiknya 3,4 berarti ya min 6. Ini min 2y berarti min 8. Nah, di sini kita lihat dari angka ini, kalau kita memang mau balapan gitu, turun lewat sejajar sumbu x atau sejajar sumbu y, mana yang lebih cepat turun? Lebih cepat dalam arah sejajar sumbu y ya, min 8 gitu ya. Dan ini konstan, ini turunannya konstan ini untuk fungsi ini ya. Jadi bayangkan turun itu dengan laju penurunannya 8 satuan per satuan panjang ya. Nah, tapi nanti ada pertanyaan gini, itu kan ke arah sana dan ke arah sana, kalau saya diagonal gini gimana? Lebih cepat nggak gitu ya? Gitu. Nah, itu bayangkan peta konturnya ya. Kalau ini seperti elips gitu, lewat sini dan lewat sini, jangan-jangan yang lebih cepat ya barangkali pada sudut tertentu. Nanti akan ada pembahasan ke arah sana. Untuk sementara yang mudah dulu kan, turunan parsial. Soalnya yang lain perlu turunan fungsi dua kubahnya itu sendiri. Ini kita belum masuk ke turunan fungsi dua kubah itu sendiri ya. Sementara ada pertanyaan nggak? Ya turun kan, ini penurunan. Ya harga mutlaknya lebih besar kan gitu ya. Sebagai penurunan ya minus 8 lebih kecil dari minus 6 kan, tapi sebagai penurunan berarti dia lebih cepat kan ya. Saya kira ini sehari-hari juga begitu. Kalau nilai rupiah turun minus 100 gitu per dolar gitu kan, dengan minus 50 besar mana? Ya besar minus 100 kan penurunannya. Kalau sebagai bilangan ya minus 6, di sebelah kanan minus 8 lebih besar, yaitu lebih besar dalam arti nilai minus 6-nya. Tapi kalau penurunan ya nilai mutlak. Oke? Nah, ini kebetulan turunannya konstan. Tentu saja tidak semua, turunannya fungsi dari x saja dan ini fungsi dari y saja. Ini karena fungsinya seperti itu. Tapi saya bisa memberi contoh fungsi yang lain ya. Misalnya fx y sama dengan apa? X kuadrat y kuadrat tambah xy tambah 1. Oke, tapi jangan minta gambarnya ini ya. Ini cuma untuk memberi ilustrasi. Turunkan terhadap x.
Nah, ya, jadi y-nya dianggap konstan. 2x. Y kuadrat tuh konstan ya, biasanya di depan tapi biarkan tetap di belakang. Ya, udah selesai dari sini, udah ya, bukan u aksen v tambah uv aksen, ini y kuadratnya konstan, ya. Jadi itu udah selesai dari sini. Turunkan terhadap x, ya. Kan ini sesuatu kali x, 10 kali x turunannya 10 kan, y kali x turunannya y, y-nya konstan, tambahan. Begitu, jadi turunan terhadap x mungkin di situ mengandung y ya, itu contoh itu hanya x saja karena fungsinya. Turunkan terhadap y apa? Nah, sekarang 2 gitu ya. Kalau kita konsisten nulis x-nya duluan walaupun dia ya dia memang konstan, biasanya konstan di depannya. Kalau ini tambah seperti itu. Kemudian kalau ditanya berapa turunan parsialnya terhadap x di 3,4, ya tinggal masukkan. Oke? Mudah kan? Ya, pasti yang mudah dulu kan, nanti yang susahnya sedikit-sedikit di. Lalu turunan parsial kedua, dan tentu saja bisa juga dilanjutkan turunan parsial ketiga, keempat, ya. Itu bisa diperoleh dari turunan parsial pertamanya. Jadi yang tadi itu turunan parsial pertama. Dan karena ada dua turunan parsial pertama, fx dan fy, dan masing-masing nanti mempunyai dua turunan parsial juga. Jadi turunan parsial keduanya ada 4. Turunan parsial ketiganya ada 8. Jadi akan banyak turunan ke n, turunan parsial ke n 2 pangkat n ya. Untung kita mungkin nggak perlu sampai turunan parsial ke 3 atau ke 4. Tapi turunan parsial kedua nanti akan berguna. Ya. Jadi turunan parsial kedua notasinya fxx. Ini turunan parsial terhadap x diturunkan lagi terhadap x. Lalu fxy turunan parsial terhadap x diturunkan lagi terhadap y. Mungkin ya. Seperti contoh tadi atau contoh ini. Sekarang ini kalau yang ini saya turunkan lagi terhadap x, ya dari bentuk itu turunkan lagi terhadap x, ya. Jadi ini semua bisa dihitung. Turunan parsial terhadap y turunkan lagi terhadap x, notasinya fyx. Turunan parsial terhadap y turunkan lagi terhadap y, notasinya fy. Kalau dalam notasi Leibniz ini nanti akan dari sini nanti akan ada 2 turunan seperti itu, ya. Jadi ini adalah do x dari do x, ya. Do x diturunkan lagi terhadap x. Nah sekarang do x diturunkan lagi terhadap y. Nah, di sini notasinya akan do kuadrat z, do y, do x. Hati-hati, ya. Dalam notasi ini, do y, do x itu setara dengan fxy. Kalau di sini x dulu baru y, di situ ya. Tapi kalau dilihat ini artinya notasi ini artinya turunan terhadap x dulu. Ya, karena yang di sebelah kanan duluan kan, ya. Notasi ini tuh artinya ini, artinya do z do x dulu baru do y. Ya, karena di sini ini seperti notasi operator ya, do x do y itu operator. Jadi yang di sebelah kiri yang belakangan justru. Tapi kalau dalam notasi itu yang paling luar yang belakangan. Ya, yang paling luar yang belakangan. Jadi ini
yang paling luar Y, jadi itu belakang. Itu notasi. Kemudian dari do Z do Y nanti akan ini diturunkan lagi terhadap X. Jadi ini do kuadrat Z, do X, do Y. Yang ini diturunkan lagi terhadap Y. Ini akan do kuadrat Z, do Y, do Y, do Y. Jadi do Y kuadrat. Nah, ada pertanyaan mungkin nanti, ini dengan ini beda urutan kan? Ini do terhadap X dulu, baru terhadap Y. Ini terhadap Y dulu, baru terhadap X. Jadi yang di tengah ini terhadap X dulu, baru terhadap Y. Di sini terhadap Y dulu, baru terhadap. Biasanya bertukar itu muncul pertanyaan, sama nggak hasilnya? Ya? Nah, secara umum hasilnya berbeda. Tapi nanti ada kondisi di mana kedua turunan ini yang di tengah tuh nanti namanya turunan campuran, turunan parsial campuran. Jadi mix parsial derivatif gitu ya. Kita lihat untuk contoh yang mudah ini. Turunan parsial pertamanya adalah min 2x tadi, turunan parsial pertama terhadap Y, yang tadi terhadap X, yang terhadap Y min 2Y. Kalau diturunkan lagi, nah ini terhadap yang terhadap X lalu terhadap X lagi min 2, terhadap X lalu terhadap Y. Jadi yang min 2X ini turunkan terhadap Y, hasilnya tentu saja 0. Lalu yang min 2Y turunkan terhadap X 0, turunkan lagi terhadap Y min 2. Oke? Nah, Fx, Y, dan Fyx khususnya yang habis turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y, atau turunkan terhadap Y, turunkan terhadap X, itu disebut sebagai turunan parsial campuran. Ya? Karena di situ ada masalah urutan, mau terhadap X dulu atau terhadap Y. Tapi kalau Fxx itu nggak ada pertanyaan ya. Itu terhadap X lalu terhadap X lagi, jadi bukan campuran. Jadi yang campuran ini, pertanyaan apakah urutannya pengaruh? Jawabannya ya, akan pengaruh. Nanti akan ada contohnya ya. Jadi secara umum tidak sama. Ini sama, yaitu kebetulan. Atau itu untuk kasus yang bagus, ya. Fungsinya tidak neko-neko, gitu ya, tidak aneh-aneh. Fungsi yang bagus-bagus seperti ini, secara khusus akan memenuhi kesamaan di antara kedua turunan campuran itu. Nah, tapi kalau fungsi ini tentu menarik, apakah akan sama apa enggak? Mungkin masih sama karena ini masih bagus juga ya, tinggal kasih angka. Tapi silakan coba dicek, ya. Silakan dicek. Turunan parsial pertamanya apa? Turunan parsial keduanya ada 4, hitung semuanya. Turunan parsial pertama ada 2. Turunan parsial kedua ada 4. Coba. Oke. Siapa yang mau maju? Udah lama nggak ada yang. Velita? Kamu nggak pernah maju kan? Oke, Velita maju. Silakan di papan tulis sebelah kanan. Kenapa X0Y0 nggak ditanya di X0Y0 tertentu, kok langsung aja seperti contoh di sebelah kiri? Iya, langsung do F do Fx gitu. Ya, dari nah (1/2) juga. Nah, 2-nya coba.
Tahu terus sebelah kanannya cukup itu, tapi oke. Jadi nggak cukup kan tempatnya ya? Dihapus aja yang hitamnya. Tuh. fxx sekarang. Atau hasil akhirnya ada nggak? Udah kamu dapat? Belum? Oh, oke. Ya udah duduk deh. Turunan parsial keduanya ada 4. Itu kalian harus hitung satu persatu dengan pakai aturan hasil bagi gitu ya, karena ini sudah turunan parsial pertamanya sudah, coba dilihat ke situ. Turunan parsial pertamanya minus x per akar 1 min x kuadrat y kuadrat. Turunan parsial terhadap y minus y per akar 1 min x kuadrat y kuadrat. Sekarang kalau diturunkan lagi fxx ya, turunkan lagi terhadap x dari min x per akar 1 min x kuadrat y kuadrat. Jadi apa? Minnya kita taruh dulu, min dalam kurung gitu ya. Apa? U aksen V, jadi V nya 1 min x kuadrat y kuadrat. U aksennya 1 ya. U aksen V min U kali X kali V aksen. V aksennya yang tadi, ini kan V aksen ini ya, bentuk akar ini turunannya itu, jadi min kali min lagi, jadi plus ya, plus x kuadrat per, gitu kan, berarti ini kejauhan kurung tutupnya, lalu per 1 min x kuadrat, gitu kan. Ini bisa disederhanakan, min kalikan dengan akar semuanya. Jadi ini jadi penyebutnya jadi pangkat 3/2, betul? Lalu pembilangnya sekarang lihat. Yang suku pertama akan jadi 1 min x kuadrat min y kuadrat. Lalu suku kedua akan jadi x kuadrat saja. Jadi x kuadratnya habis nggak? Habis kan? Jadi tinggal 1 min y kuadrat. Tuh. Nah, kalau diturunkan terhadap y, tadi kan terhadap x, sekarang terhadap y, sama u aksen v, u aksen v, u aksennya 0 ya, karena terhadap y, min u nya x kali v, maaf, V aksen. Jadi V aksen yang tadi Y ini jadi plus akar 1 min x kuadrat y kuadrat. Sebetulnya tadi dari min 2y per, lalu di bawah juga 2 ya, 2-nya coret ya, per 1 min x kuadrat min y kuadrat. Jadi min sama seperti tadi, penyebutnya menjadi pangkat 3/2 karena dikalikan akar 1 min x kuadrat min y kuadrat itu, pembilangnya jadi xy, gitu ya. Nah, fy diturunkan terhadap x, Anda lihat dari fy turunkan terhadap x. Jadi ini minnya udah dikeluarkan, pembilangnya y turunkan terhadap x sama seperti tadi 0. Lalu y min sebetulnya, tapi min dari min jadi plus kali x per 2, 2-nya udah dicoret,
kepala saya udah dicoret jadi nggak saya tulis. Ya, ini udah yang rapihnya, semi rapih karena masih harus dirapihkan lagi. Nah, hasilnya udah kelihatan sama kan? Sebetulnya yang fx tadi diminta dihitung nggak? Oh, diminta ya. Turunan parsial keduanya semua. Ini FYY. Ya. Saya tebak aja ini hasilnya akan karena peran X dan peran Y mirip di sini ya. Ya. Karena ini fungsinya seolah-olah apa? Simetris ya. Antara X dan Y. Ya. Dari bentuk fungsinya X dan Y bisa bertukar kan. Jadi dua turunan parsial campuran ini sama ya. Si dua ini sama. Oke, ada pertanyaan? Nah, lihat contoh ini juga. Kalau fxx dengan fyy itu mirip tapi nggak sama ya. Kalau saya jumlahkan nggak dapat sesuatu, nggak menarik. Tapi ada fungsi yang kalau dijumlahkan turunan kedua terhadap X dan turunan kedua terhadap Y itu dapat 0 ya. Itu fungsi itu disebut fungsi harmonik ya. Fungsi harmonik ini memenuhi persamaan ini. Nah, persamaan ini sendiri disebut persamaan Laplace. Di bidang ya di matematik dipelajari, di fisika juga barangkali gitu ya. Persamaan Laplace ini punya makna fisis yang penting ya, dan istilahnya disebut harmonik. Nah, fungsi yang kita bahas tadi bukan fungsi harmonik, nggak memenuhi, tapi ada fungsi-fungsi yang memenuhi persamaan Laplace tersebut. Coba kalau Anda hitung turunan kedua terhadap X dan turunan kedua terhadap Y saja, turunan campurannya nggak usah, karena yang mau diperiksa ini persamaan Laplace ini ya. Turunan kedua terhadap X apa ini? Turunan pertama dulu terhadap X, luar kepala aja. 3x kuadrat Y min Y pangkat 3. Turunkan lagi terhadap X, 3x kuadrat tadi 6xy yang min 3 min X min Y pangkat 3 nya turunkan lagi terhadap X jadi 0 ya. Jadi apa tadi? 6xy. Oke, ingat 6xy. Sekarang terhadap Y ya, dari sini X pangkat 3, dari sana min 3xy Y kuadrat. Turunkan lagi, yang X pangkat 3 turunkan lagi terhadap Y 0, yang min 3xy kuadrat turunkan lagi terhadap Y min 6xy. Tadi 6xy, sekarang min 6xy, jumlahnya 0. Jadi betul dipenuhi. Wah, hebat ya, bisa membuktikan ini luar kepala. Tapi yang kedua silahkan potret ya. Nah, itu di buku juga ada lebih banyak lagi contoh fungsi harmonik, dan juga ada, kalau ini persamaan Laplace, ada persamaan gelombang, ada persamaan panas. Nanti yang mau masuk prodi fisika itu persamaan penting. Di matematika juga dipelajari lebih lanjut ya. Tentu aspek-aspek matematikanya kalau di prodi matematika. Oke, saya kira Anda bisa simpan ini untuk latihan ya.